Saya bahagia pula dapat berjumpa dengan Anda semua para onliner daripada Universitas Putra, ya, CEO. Benar-benar saya bahagia. Dan dari laporan yang kami peroleh bahwa minat untuk UC-EO ini makin bertambah. Sudah puluhan ribu yang mengikutinya. Saya benar-benar senang karena usaha kita dapat diterima dengan baik. Nah, saya meneruskan lagi tentang makna daripada sajak yang kami sampaikan pada waktu yang lalu. Punya mata namun tidak melihat, melihat tetapi tidak mempunyai arti dan seterusnya. Dan kemudian sudah berkesan tapi tidak bertindak. Nah, kenapa dia tidak bertindak? Karena macam-macam alasan. Mungkin dia belum benar-benar kepingin untuk menjadi entrepreneur, tapi mungkin karena dia takut mengambil risiko. Nah, hari ini kita akan bicara tentang risiko tersebut. Nah, risiko tersebut untuk seorang entrepreneur yang sejati itu dapat diperhitungkan. Kemana risikonya, berapa besar, dan sebagainya. Walaupun tentu ada risiko di dalam sendiri, dalam perusahaan, dalam diri kita, ada risiko yang datang dari luar. Oleh karena itu seorang entrepreneur kami anjurkan supaya mempunyai integritas dan profesionalisme, punya keahlian. Jangan hanya berusaha tanpa keahlian. Nah, seorang penjudi juga, seorang penjudi yang paling berani mengambil risiko. Bayangkan, sesuatu hal yang tidak bisa diperhitungkan. Dia tahu kalau main judi itu umumnya kalah. Tapi toh dia berani mengambil risiko dengan harapan, tetap ada harapan. Dia akan beruntung. Dia akan menuai keberhasilan. Tapi seorang entrepreneur, sebagian yang dari dalam bisa diperhitungkan. Dari luar nggak bisa diperhitungkan. Oleh karena itulah, sebelum kita bertindak, kita hitung tentang market, tentang keuangan, tentang produksi, tentang sumber daya manusia, tentang wawasan. Nah, kita harus hitung betul-betul. Kalau kita sudah bisa berhitung, ya, maka kita akan berani mengambil risiko tersebut. Lebih berani kita. Dan sebelum kita bertindak, nah, harus dipikirkan juga. Kalau perhitungan kita meleset, bagaimana kita harus mengatasinya? Seperti orang berperang, yang mikir kalau saya menyerang, menang, hanya mikirkan menang. Tapi kalau saya dikalahkan dalam suatu pertempuran, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya kalah dalam suatu peperangan, apa kita harus lakukan? Begitu banyak contoh. Ya, pertempuran dilakukan, ternyata dan pertempuran kalah tidak memikirkan kalau kalah bagaimana. Umumnya itu diperhitungkan oleh panglima, bukan oleh anak buah. Jadi kita harus hitung juga risiko kalau kita kalah bagaimana. Nah, contoh yang hebat pada waktu krisis tahun 98 yang lalu, itu betul-betul dapat diuji. Siapa mengambil tindakan dengan berani ambil risiko dengan perhitungan, siapa yang tidak. Umumnya mereka tanpa perhitungan, itu sekarang tidak eksis lagi. Konglomerat pengusaha yang tahun 98 tidak mengambil perhitungan yang matang. Nah, sekarang Indonesia sedang diuji lagi. Sedang ekonomi sedang bergejolak. Ada orang sebut sekarang adalah pre-krisis. Nah, itulah bagaimana itu harus diperhitungkan. Ada bahkan entrepreneur yang hebat, sedang dia perhitungkan bukan hanya mengatasi kesulitan dia sekarang, dia akan mengambil manfaat dalam keadaan gejolak ekonomi sekarang ini. Oleh karena itu mereka sedang perhitungkan dengan matang-matang sekali. Ya, seperti misalnya begini, kita dalam real estate, apakah waktunya kita membangun, waktunya kita menjual, atau
Apakah waktu kita minjam uang atau kita diam saja? Nah, inilah yang harus benar-benar diperhitungkan. Jadi, untuk sekedar kesimpulan, risiko itu, kalau kita dapat menghitung secara matang risikonya, maka kita akan berani mengambil tindakan. Jadi para online, hitung betul-betul, persiapan benar-benar. Kalau Anda punya persiapan yang benar, Anda dapat menghitung segala persiapan dilakukan dengan baik, maka Anda akan berani mengambil risiko. Walaupun tidak semua risiko dapat diperhitungkan, terutama risiko dari luar. Sebagai contoh, Soros, seorang investor yang luar biasa sekali. Dia selalu dalam keadaan apa dia menang terus. Dia sekarang punya strategi mengatasi bukan hanya krisis di satu negara, tapi krisis seluruh dunia. Dia sudah perhitungkan semua. Warren Buffett itu terkenal investor-investor yang selalu mengambil risiko. Mereka bertumbuh terus. Nah, mereka tidak punya usaha sendiri. Mereka beli perusahaan yang lain. Jadi perusahaan yang lain itu, manajemen yang lain yang melakukan perhitungan, presentation sama dia lihat, wah ini benar, dia investasi. Tanpa punya perusahaan tanpa perusahaan yang bersifat produksi, dia hanya sebagai investor, dia terus berkembang karena dia punya wawasan yang hebat. Jadi entrepreneurship tersebut punya wawasan. Anda mulai mengambil risiko dengan menghitung yang cermat tentang wawasan, tentang vision. Ekonomi besok, lusa, tahun depan akan menjadi bagaimana? Bukan saja menunggu, seperti seorang bebek menunggu saja untuk ditembak, untuk terjang oleh anjing. Dan benar-benar sudah diperhitungkan. Nah, dalam keadaan gejolak begini, justru sebagian pengusaha rugi, justru sebagian untung. Nah, yang untung tersebut yang punya perhitungan. Jadi onliner hitung betul-betul dan maju. Termasuk perhitungan kalau Anda rugi, apa Anda lakukan. Tapi dalam saja tersebut, seorang entrepreneur 10 kali gagal, 11 kali dia bangkit. Tentu jangan gagal yang benar-benar fatal. Gagal kecil-kecil itu biasa. Saya juga banyak kegagalan saya lakukan. Tapi yang kecil-kecil, yang fatal waktu krisis tahun 98 yang lalu. Tapi karena sudah ada perhitungan, semua saya dapat lalui dengan baik. Dan sudah krisis, kita juga harus menghitung untuk berani mengambil risiko. Nah, risiko tersebut termasuk samping risiko memperhitungkan kesempatan. Kesempatan dalam keadaan kesempitan tersebut, ambil kesempatan yang fair, yang sesuai dengan etika, sesuai dengan undang-undang. Ambil kesempatan untuk kita bangkit dan berkembang dengan pesat. Inilah sambutan kami pada hari ini. Mudah-mudahan para onliner terus maju, terus berkembang dan sukses. Salam entrepreneur. Sekiranya Tuhan menyertai kita semua.